Belajar agama itu nggak asal percaya. Ada metodenya supaya kita nggak gampang tersesat. Pernah nggak kamu mikir, kenapa ada orang yang rajin belajar agama, tapi pemahamannya justru bikin bingung orang lain? Atau, ada juga yang semangat banget mengamalkan ajaran Islam, tapi malah terjebak pada pemahaman yang salah. Masalahnya seringkali bukan pada niat, tapi pada cara belajar. Islam itu agama yang sempurna, tapi kita manusia punya keterbatasan. Makanya, kita butuh metode ilmiah untuk memahami wahyu, biar nggak asal percaya atau asal ikut-ikutan. Bayangkan kalau kita mau bikin roti. Bahannya udah lengkap, tapi kalau caranya salah, roti itu bisa bantat, gosong, bahkan nggak bisa dimakan. Sama halnya dengan mempelajari Islam, bahan utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Tapi kalau cara memahaminya asal-asalan, hasilnya bisa menyesatkan. Nah, apa sih metode ilmiah versi Islam itu? Sederhananya, ini adalah langkah-langkah sistematis untuk memahami ajaran Allah. Dalam Islam, akal kita diposisikan sebagai alat untuk berpikir, sedangkan wahyu adalah sumber datanya. Tapi akal aja nggak cukup, dia butuh metode supaya nggak liar. Metode ilmiah ini mengajarkan kita untuk mengumpulkan data dari wahyu, memeriksa kebenarannya, memahami konteksnya, lalu mengambil kesimpulan yang tepat. Jadi, kita nggak cuma asal katanya dan ikut pendapat orang tanpa dalil atau pertanggungjawaban yang kuat. Langkah pertama adalah memilah fakta, asumsi, dan interpretasi. Ini penting banget. Banyak perdebatan dalam Islam yang sebenarnya bukan karena beda dalil, tapi karena orang nggak sadar mana yang fakta dan mana yang cuma tafsiran. Contoh gampangnya, kalau ada hadis yang bilang Rasulullah memelihara jenggot, itu fakta. Ketika ulama bilang memelihara jenggot hukumnya wajib, itu sudah masuk interpretasi berdasarkan fakta tersebut. Sedangkan kalau ada orang bilang, kalau nggak berjenggot berarti menentang sunnah Rasul. Ini bisa jadi asumsi yang belum tentu benar. Nah, kalau kita nggak bisa membedakan ini, pemahaman kita bisa campur aduk dan berujung pada sikap yang ekstrem. Langkah kedua adalah memahami konteks. Al-Quran dan hadis turun dalam situasi tertentu. Misalnya ada ayat yang turun saat perang, ada juga yang turun saat damai. Kalau konteksnya diabaikan, ayat itu bisa dipahami salah kaprah. Contoh nyata dalam Al-Quran ada ayat tentang perang. Tapi apakah berarti Islam selalu memerintahkan perang? Tentu enggak. Kalau kita lihat konteksnya, ayat itu turun untuk membela diri dari penindasan. Tanpa konteks, seseorang bisa salah tafsir dan menganggap kekerasan itu ajaran Islam, padahal justru sebaliknya. Langkah ketiga adalah menggunakan data tambahan atau ilmu pengetahuan terkait, seperti ilmu sejarah, bahasa Arab, dan ilmu hadis. Misalnya dalam hadis, kita nggak cuma lihat teksnya, tapi juga sanad dan matan. Sanad itu seperti rantai penyampai hadis, siapa yang meriwayatkannya, apakah orangnya bisa dipercaya, apakah dia hidup di zaman yang sama dengan perawi sebelumnya, dan seterusnya. Matan itu isi hadisnya sendiri. Apakah sesuai dengan Al-Quran, akal sehat, dan realitas. Dengan cara ini, kita bisa tahu mana hadis yang sahih, mana yang lemah, dan mana yang palsu. Coba bayangkan, kalau semua orang mempelajari Islam pakai metode ini. Nggak akan ada lagi debat kusir soal masalah sepele. Nggak akan ada lagi orang yang gampang ditipu oleh hoaks agama. Dan yang paling penting, kita bisa menjalani hidup dengan ajaran Islam yang benar-benar sesuai dengan maksud Allah dan Rasul-Nya. Islam itu agama yang menghargai akal, tapi tetap membimbing akal dengan wahyu atau data-data yang benar dari Allah. Kalau kita belajar dengan metode yang benar, kita bukan cuma paham agama, tapi juga bisa menghadapi dunia modern dengan bijak. Kalau kamu pengen terus belajar cara berpikir ilmiah dalam Islam dan memahami ajaran agama dengan lebih dalam, jangan lupa like dan subscribe. Karena di channel ini, kita akan kupas tuntas berbagai topik menarik tentang berpikir kritis, ilmu, dan pemahaman Islam yang mendalam.